Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan kasih penghargaan kepada Menteri Besar dan Datuk Seri Perdana Negeri memberikan penghormatan. Saya percaya di Perak ini, utama dengan Menteri Besar yang juga petah mengupas dan mengulas isu-isu dapat memberikan pasangan yang baik. Saya baru berbual juga dengan Datuk Dr. Abdul Rahman Suzuki, PhD yang bidang finance and investment. Saya pernah tumpang ilmu kepada beliau juga. Tapi atas pertimbangan dan rasa persahabatan mereka berikan penghormatan kepada saya. Lebih lagi kerana dah lama tak sempat berbicara kepada berbagai keadaan liberal. Ketika itu ekonomi kita segar bugar, mencatat pertumbuhan yang tinggi, memacu pertumbuhan dengan kadar yang laju. Dan berbeda dari nada ketika itu yang umumnya berbicara dengan cukup yakin tentang kehebatan kita berbanding dengan mana-mana negara lain di dunia. Saya menukil kupasan John Kenneth Galbraith, seorang pemikir ekonomi yang menganut aliran ekonomi pasaran atau market ekonomi, tetapi kuat menekankan tentang distributive justice, keadilan pengagihan ekonomi, karena memacu pertumbuhan tetapi tidak meratakan, memacu pertumbuhan yang segar tetapi tidak menjamin keadilan sejagat, katanya tempat, dan tidak melahirkan negara yang boleh dibanggakan dari sudut pertumbuhan ekonomi. Sebab itu dalam pengalaman saya, takkanlah menjadi gimana Perdana Menteri, saya minta Menteri Besar dan Seri Perdana Negeri dalam beberapa pertemuan dan taklimat disampaikan selain dari Ipoh juga di Parit, supaya dapat kita dengar taklimat, diberikan data-data yang angka-angka dan proyek-proyek yang cukup baik. Kemudian sejam kemudian terus kita menerpa ke kawasan itu, menilai sendiri sama tepat dengan laporan yang diberikan. Jadi semuanya rasa cukup bangga, hebat. Kerana kita ini miracle ni, kalau istilah kita di bahasa Melayu diterjemahkan sebagai menakjubkan, di Indonesia diterjemah sebagai mukjizat. Saya keberatan dengan terima istilah mukjizat, saya kira kurang tepat. Tapi menakjubkan boleh. Mana ekonomi yang menakjubkan pada masa itu? Ada kebenaran, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, ada keupayaan kita menyelesaikan masalah kemiskinan, ada keupayaan menarik pelabur asing, mutu pendidikan yang meningkat, khidmat kesihatan jauh lebih baik. Jadi dari sudut nisbi relatif dengan negara-negara yang mundur, kita mencatat tahap kemajuan yang menakjubkan. Tetapi masalah dengan pujian-pujian seperti ini ialah ia memberikan kita, menambah khayalan kita. Dia tidak mendorong dan merangsang kita untuk memperbaiki. Kerana kita asyik dengan irama propaganda dari kampung ke desa, dari Bote ke Kuala ke Sayur, bercerita hebatnya kita, tahap pembangunan kita. Ini peringatan yang diberikan oleh Galbraith. Jadi saya tekankan dan saya harap kawan-kawan, terutama di kalangan pegawai kanan, harus juga tahu dan membaca The Theory of Moral Sentiment. Bayangkan, Adam Smith ini pakar ekonomi, tapi dia menulis tentang teori sentimen moral. Sebab dia kata, kalau kita tunduk hanya kepada ekonomi pasaran, moral tidak ada, tindas orang tak apa, riba, tindas curi atau orang tak apa, rasuah lebih kurang, boleh cincai-cincai dia okey, kata orang Cina, boleh lebih kurang tu langsung. Jadi sebab itu dalam teori moral sentiment itu
soal inequality ditekankan. Kita catat pertumbuhan ekonomi, tetapi Gini coefficient ini kita kira kesenjangan orang yang paling kaya dan miskin dalam negara. Kita merdeka 57, sekarang 2008. Dari tahap perbedaan yang paling kaya dengan paling miskin, intra-etnik di kalangan Melayu, Bumi Putra, paling kaya dengan paling miskin, atau Melayu dengan Cina dengan India, harus kita akui bahwa Gini coefficient kita setelah merdeka, setelah kita war-warkan dasar ekonomi baru, kesenjangan di antara yang paling kaya dan paling miskin jauh lebih melebar sekarang. Dan tahun 93 mulanya saya menulis surat kepada Bank Dunia selaku Menteri Keuangan atas nasihat pegawai Kementerian Keuangan. Bukanlah katanya hebat saya, tapi saya tulis karena pasukan di kementerian itu saya cukup bangga dan juga hebat, kepada Presiden Bank Dunia mengatakan, saudara Presiden, terima kasih, kami tidak perlu lagi dana Bank Dunia kerana Malaysia sudah punya lebihan belanja orang. Siapa yang tulis? Saya yang tulis. Walaupun pada tahun 98 bila saya dikirim ke Universiti Sungai Buloh, saya dicerca, diaitkan, dan sebagai saudara pun percaya bahwa saya lah yang sebenarnya tunduk kepada Bank Dunia. Fakta pada tahun 93, 94, saya menulis Bank Dunia, kami tak perlu lagi uang anda, terima kasih selama ini, karena kita sudah punya lebihan. Tahun 1999, semasa saya diistirahatkan, 93 saya kata jangan ada lagi pinjaman Bank Dunia. 99 Menteri Keuangan pada masa itu menulis kepada Bank Dunia, World Bank, minta pinjaman semula. Ini sudah tidak tahu sebab media kita jadi bongkong. Pegawai karena di Kementerian Keuangan, Unit Perancangan Ekonomi, Bank Negara tahu. Saya sebut kayak ini kerana bukan karena khidmat saya pribadi, tidak. Saya tidak mungkin lakukan itu tanpa kekuatan, komitmen luar biasa daripada pasukan dan pegawai perkhidmatan awam yang menjadi sahabat dan yang saya cukup banggakan kerana komitmen mereka untuk menjaga pertumbuhan dan menyelamatkan ekonomi negara kita. Kapal ibarat ekonomi, laju udah kena dahar. Kita bila diberitahu kepada Kapten terlalu laju, Kapten kata full speed ahead, this is the Titanic, the best, the most invincible in the world. Jangan bimbang, laju terus. Tengok-tengok berlanggar dengan iceberg. Kapal hampir tenggelam. Bila kapal hampir tenggelam, dek atas untuk keluarga dan orang-orang dan saudara kaya disiapkan boat bailout, diselamatkan. Yang bawah ini yang bercacai-cacai tenggelam dalam laut. Ini ibarat itu dalam cerita Titanic. Sama ekonomi, sebab itu bila kita urus ekonomi ya harus konservatif. Bila ada berontakan, bila timbul kemalangan besar, yang melakukan itu kita memerlukan sokongan yang padu, kerjasama dan dukungan yang kuat di kalangan pegawai di semua mereka. Sekali lagi terima kasih kepada Menteri Besar dan Datuk Seri dan Datuk Dr. Nur Rahman Sekretari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hanya beri jerami buat alat tidak terima kasih kepada kami. Jangan sering datang lagi.